Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa ciri orang calon penghuni surga itu di dunia dia sudah ada kerinduan bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah itu memang dijelaskan dalam Al-Quran juga hadis, itu bertemu bertatap muka dengan Allah. Di surat Al-Qiyamah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang-orang beriman wajahnya cerah, berseri, bahagia karena mereka bisa melihat Rabb-nya. Hanya Mu'tazilah saja yang memahami nadhirah di sana menunggu cenah bukan melihat. Kenapa? Karena kata Allah kepada Nabi Musa juga, innaka lan tarani, kamu tidak akan mungkin bisa melihat aku. Jadi kalau Mu'tazilah menolak, masa manusia bisa melihat zat Allah, ya. Tapi Nabi SAW sendiri menjelaskan dalam berbagai hadis ketika beliau melihat bulan purnama yang terang benderang, lalu kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tawdamuna fi ru'yatihi. Kalian nanti akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan ini. Tidak mungkin salah. Masa melihat bulan menyimpulkan ini matahari? Mal mungkin, ya. Masa ini bulan, oh ini bukan bulan, ini bintang kejora? Mustahil. Hadis-hadisnya sahih, ya. Dan itu kebahagiaan kaum muslimin. Dalam hadis-hadisnya disebutkan, ketika Allah bertanya, apalagi yang kalian inginkan? Sok hayang naon deui, nya. Meureun nu resep mancing, hayang mancing loba, hayang mancing paus. Yang seneng goes, hayang goes nu enak, ya. Yang bobotoh Persib hayang menang wae gitu. Semua yang diinginkan dikasih. Saya cenah mau poligami di dunia tidak terlaksana, sok tah dek 1000 oge, ya, di akhirat itu halal, ya, di surga itu. Kata para penghuni surga, sudah semua yang kami inginkan sudah diberi. Apalagi ya? Oh iya, kami ingin melihat Allah, ya. Maka Allah pun menampakkan zatnya, dan pada saat itulah wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, ya. Ya ibarat kekasih, ya, seorang anak yang diberitahukan, dek, bapak mau menjodohkan dedek dengan seorang gadis di desa cantik solehah pan, geus teu sabar hayang panggih, ya. Atau seperti bapak yang tugas keluar kota, bapak dulu mungkin, atau bapak sekarang tugas keluar kota, ya, kan rindu pulang ke rumah, ya, ingin segera bertemu anak istri, ya, apalagi yang sudah punya cucu, hayang panggih jeung incu, ya. Ketika lebaran, ya, Ramadan ditelepon, aki dede ke badai lebaranna di Bandung, wah bahagia kan, ya, ada kebahagiaan, ada kerinduan, ya. Lalu bapak teh ke ibu, mak
sok cenah masak sing hebat jang nyambut incu gitu kan. Ada kebahagiaan, ada kerinduan. Seperti itu juga orang beriman kepada Allah, wujuhu yaumaidin nadhirah. Hanya orang-orang kafir ya yang tidak bisa melihat Allah. Kalau di surat Al-Mutaffifin 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Nadrah itu nadhirah, yanzurun itu nazirah. Kalau nadhirah pakai dhad itu bahagia ya, bersinar. Kalau nazirah pakai za, yanzurun melihat Allah. Hanya orang kafir, wa innahum 'ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Lamahjubun itu dihijab, enggak bisa melihat Allah. Ya, orang kafir itu. Nah, ini jadi Nabi SAW mengajarkan bahwa orang nanti akan bahagia di akhirat itu tergantung sekarang dia rindu bertemu dengan Allah atau tidak. Cuma masalahnya kan rindu bertemu Allah itu harus mati dulu, harus meninggal dunia dulu. Siapa yang mau meninggal dunia? Ya, siapa yang mau mati? Ada orang yang tidak benci mati? Nggak ada kan? Nah, ternyata Nabi SAW mengajarkan, bapak-bapak sekalian, antara takut mati dan rindu bertemu Allah itu bisa bersatu dua-duanya. Jadi kalau kita sakit kan pasti takut mati kan, pengen sembuh, mualayan henteu ya. Sakit udah parah ge didoakeun mah sing enggal dameng, najan cek dokter mal mungkin dameng oge ya. Karena kita semua takut mati. Bapak-bapak rajin olahraga, rajin goes ya, rajin mancing itu kan agar bahagia. Bahagia itu kan menyehatkan ya, karena takut mati. Nah, Nabi SAW ternyata mengajarkan antara takut mati dan rindu bertemu Allah bisa bersatu dua-duanya. Ya, orang rindu bertemu dengan Allah bukan berarti dia ingin mati. Terlebih kan Nabi SAW sendiri melarang seseorang ingin mati. Berdoa ingin mati nggak boleh. Ya, ingin mati juga nggak boleh. Ya, nggak boleh, apalagi bunuh diri, haram ya. Disiksa kata Nabi khalidan mukhalladan, sangat lama di nerakanya. Hadisnya disampaikan oleh Ubadah bin As-Samit yang saat itu juga sedang ada Aisyah di dekat Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang rindu bertemu dengan Allah, yang sudah sangat ingin, sudah cinta, maka Allah pun akan rindu bertemu dengan dia. Ya, Allah itu kan membalas sesuai amal. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Siapa yang membenci, siapa yang tidak mau, siapa yang tidak ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengan dia. Nah, ini Aisyah ini kan cerdas ya, kritis. Qalat Aisyah berkata, au ba'du azwaji, atau istrinya yang lain juga ada yang bertanya, inna lanakrahul maut. Rasul, ya kan kita semua benci mati. Aisyah faham, kalau ingin bertemu dengan Allah kan harus mati dulu. Siapa yang ingin mati? Semuanya nggak ada yang mau mati. Maka Nabi SAW menjelaskan, laisa dzaki, bukan demikian, walakinnal mu'min idza hadarahul maut. Tetapi seorang mukmin apabila ihtidor, kematian kepada dia, ya sudah sering kita jelaskan, ada kondisi ihtidor, ada kondisi sakarat, ya. Ihtidor itu merasa akan meninggal dunia, sebentar lagi akan meninggal dunia, tapi sadar. Dan ini sangat mungkin meleset, ya. Contoh yang pernah kita contohkan Sa'ad bin Abi Waqqas kan,
Dia ketika ihtidor beres haji wada sakit parah nggak bisa pulang ke Madinah, ya Rasul, saya kan anak perempuan cuma satu, harta saya banyak. Bagaimana kalau 2/3 saya sedekahkan saja, 1/3 saja buat anak perempuan cukup. Kayak anu mere salakina cenah gitu. Kata Rasul, jangan. Kata Rasul, maksimal yang disedekahkan 1/3. 2/3 harus disisakan waris. Ya kan, ahli warisnya bukan anak perempuan saja. Ada nanti saudara Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, paman dari anak perempuan itu. Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas sampai zaman Ali bin Abi Thalib masih hidup. Ya. Jadi enggak jadi meninggal dunianya, itu ihtidor, hadarahul maut. Jadi ketika seseorang sakit parah, lalu pastikan bapak-bapak ya, saya juga yang masih muda, osok we kaimpleng kalau sakit parah, jol ingatnya, Bu, boga hutang ieu tah ieu jang mayarna, wah cenah sigeun urek maot wae, sanu apal gitu. Itu ihtidor, ya. Ketika seseorang ihtidor lalu busyira biridwanillah wa karamatihi, dia diberi kabar gembira dengan keridhaan Allah dan anugerahnya, ya. Inilah yang kemarin kita bahas hadisnya. Kata Nabi, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Gak boleh meninggal salah seorang di antara kamu kecuali dia husnudzon kepada Allah. Ya maksudnya mah kita sampai akhir nafas husnudzon kepada Allah. Dari maut mah kumaha Allahnya, jangan meninggal kumaha Allah. Apa husnudzon kepada Allah teh? Optimis. Allah akan menerima amal kita, ya. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, optimisme ini pun ini enggak datang tiba-tiba, enggak bisa dipaksakan. Naluri alamiah. Busyira biridwanillah wa karamati. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu. Maka pada saat itu tidak ada yang dia cintai kecuali yang ada di hadapannya itu. Ini yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat turun mencabut nyawa orang yang istiqomah, mati sampai dalam keadaan beriman itu. Kata malaikat, la takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Moal keingetan dunia, Pak. Wah, kaincu pohonya, imah poho, perusahaan lupa, pekerjaan lupa, pokoknya yang ada di hadapan itu ingat keridhaan Allah, surga, optimismenya tinggi. Dan ini sekali lagi busyira, Allah anugerahkan. Tuh ujuk-ujuk bisa dipaksakan, hati mah mau bisa dibohongan, ya. Fahabba liqa Allah wa habba Allahu liqa'ahu. Nah, pada saat itulah dia ingin bertemu dengan Allah dan Allah pun rindu bertemu dengan dia. Jadi dalam kondisi seperti itu dia tidak stres dengan kematian. Meskipun ada takut mati itu, tapi dia optimis akan mendapatkan ridwanullah wa karamatuh. Ini beda ya, antara optimis dengan sombong beda, ya. Optimis itu kan keyakinan positif, ya. Saya harus bisa dan insya Allah bisa, ya. Tekad kan harus bisa, bukan wah saya pasti bisa bari centang tuh, ya, itu mah sombong, ya, sambil merendahkan orang lain. Kalau saya harus bisa dan pasti bisa, bismillah, itu kan optimis beda, ya. Ini juga optimis, saya harus mendapatkan surganya, saya rindu surganya. Lah pada dipikir-pikir mapanya di dunia teh capek,
Sugan tos pensiun teh capek Pak, capek we anger. Apalagi yang udah pensiun masih banyak jawaban capek we. Jadi mikiran rumah, mikiran anak, beres anak nikah capek we, mikiran incu nggak pernah ada lelahnya, dipikir-pikir mah mending istirahat ya. Kemudian wa innal kafira idza hudira, tapi kalau orang kafir ketika dia dihadiri kematian merasa mau meninggal ya, ini ihtidor. Bedanya dengan sakarat, kalau sakarat itu dari sukaro itu mabuk. Jadi sudah ingat tidak ingat koma lah sakaratul maut itu ya. Falaisa syai'un aqra ilaihi mimma amamahu. Nah, ini orang kafir itu nggak bisa dipaksakan. Dia merasa takut dengan apa yang ada di hadapan. Sesudah mati nanti bagaimana? Ini nggak bisa dipaksakan, Pak. Saya kalau udah mati bagaimana? Apakah yang teringatnya surga? Saya jamaah pengajian di Baitur Rahman. Saya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Sodakoh saya selalu ada, tidak pernah absen. Hiburan sewajarnya, ya, nonton Persib sewajarnya, ya, disandingkan, dibandingkan, diseimbangkan dengan ngaji Quran, dengan sholat tahajud, ya, optimis, ya. Saya selalu menyuruh keluarga saya sholat. Saya selalu mendorong anak-anak untuk jadi orang-orang solih, apapun profesinya. Jangan lupa sholat, jangan lupa Quran. Itu yang diingatnya ketika ihtidor itu. Arianu kafir dan bisa dibohongan. Aduh cenah korupsinya, aduh cenah makaning kolusi nyogok susah. Maka karihaliko Allah, pada saat itu dia benci, nggak mau bertemu dengan Allah. Wa karihallahu liqa'ahu, dan Allah pun benci bertemu dengan dia. Para ulama sepakat yang dimaksud Allah rindu bertemu dengan dia, maksudnya adalah akan memberinya surga. Maksud Allah benci bertemu dengan dia, maksudnya dikanarakakeun, dibebaskeun, dikebruskeun, ya. Hal yang sama kemudian Aisyah jelaskan, yang saya tulis di footnote, ya, kepada Syuraih bin Hani. Saya katanya, ini hadisnya panjang, saya kutip yang pentingnya saja biar cukup, ya. Saya dengar Abu Hurairah menyampaikan hadis Nabi, siapa yang rindu bertemu Allah, Allah pun rindu bertemu dengan dia. Sebaliknya juga demikian. Ya, masa kita rindu bertemu dengan Allah? Kan kita nggak mau mati. Siapa yang mau mati? Kata Aisyah, aku juga dulu bertanya demikian. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya kata Aisyah, qad qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan demikian. Walaisa billadzi tadhhabu ilaihi, tapi maksudnya bukan seperti yang kamu maksud. Walakin idza syakhsal basar, maksud hadis itu adalah apabila telah terbelalak mata. Orang akan meninggalkan biasanya melotot. Makanya Nabi menyunahkan ketika kita melihat orang yang meninggal tutup matanya, ya, sambil berdoa, Allahumma gfir lahu warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabri wa nawwir lahu wa akhlif fi aqibihi, ya. Itu doa ketika kita datang melihat orang yang meninggal dunia. Karena kata Nabi, idza qubidur ruh, apabila ruh dicabut, ittaba'ahul basar, pasti mata melihat ruh dicabut itu, ya. Jadi ketika dalam kondisi seperti itu, ruh sudah naik ke dada, wahash raja sodru, waqsa'aral jildu, kulit sudah gemetar, watashannajatil asabi, jari jemari sudah menutup. Wah, geus kieu lah. Nah, ini berarti sakaratul maut, ya. Jadi tadi ihtidor iya, termasuk ketika sakaratul maut.
fa inda dzalik, maka pada saat itulah man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, siapa yang rindu bertemu dengan Allah, Allah pun ingin segera bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah, siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengan dia, ya. Jadi di sini ada dua catatan. Yang pertama tadi, kalau kita takut mati normal, Rasul tidak menyalahkan, Aisyah juga tidak menyalahkan kepada Syuraih bin Hani. Yang kedua, yang dimaksud rindu bertemu Allah itu dalam riwayat lain wal mautu qoblal liqa, kata Aisyah, kematian itu sebelum liqa. Jadi yang dimaksud rindu bertemu dengan Allah itu kita rindu dengan surganya. Kita ingin segera menikmati keriduan Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Meski di satu sisi kita takut mati. Ya. Jadi kok ini bisa bentrok? Bisa. Nabi sendiri menjelaskan ke Aisyah demikian. Ya. Dan yang ketiga, dari hadis ini diketahui bahwa orang akan masuk surga itu sudah terlihat dari sesaat sebelum kematiannya, bahkan ketika ihtidornya. Ketika kita sakit parah, kan pasti ada perasaan akan meninggal dunia, kan? Saja Pak yang masih muda begitu, sigana bapak-bapak lebih begitu. Ya, pasti jual ingat teh maut teh. Nah, itu otomatis ada optimisme itu, termasuk ketika sakaratul maut. Nah, itu pertanda bahwa kita akan bertemu dengan Allah. Pertanyaannya, ini bagaimana menanamkan kita rindu kepada Allah? Nah, itu PR besarnya. Ya. Para ulama di sini menjelaskan, saya kutip, makna mahabbatil abdi liliqa'illah, makna seorang hamba ingin bertemu dengan Allah adalah itharuhul akhirata 'alad dunya, sikapnya yang mementingkan akhirat di atas dunia. Itu Pak, kan ini mau otomatis, nggak bisa dipaksa-paksa. Pas sedang sakit saya rindu bertemu saya, mau dibohongan, ya. Itu harus sudah muncul, terlihat dari sejauh mana kita mendahulukan akhirat. Ini yang sering kita bahas, kan. Saya kemarin sore anak saya futsal, tuhnya hari futsal tuh ngomong capek, titah ngangkutan hebel ngomong capek, kan sedang kerja bakti ngangkut hebel buat ngebangun. Kunaon teh gitu. Karena futsal mah ada cinta. Ngangkutan hebel mah tidak ada cinta. Tuh nya aya lalajo Persib nepi jam seberapa? Jam 11. Bari jeung eleh. Kukurawukan. Wah gitu. Karena kemarin kan lokasi pembangunan di depan rumah saya, Pak Ustadz, badai izin, naon, yang nonton bareng, nambut TV itu TV nanu itu, mana non hapek lah, dan mau ngapoe, wah saru banget. Hari pas Janari update status, eleh, mengapa buat nonton Persib ngaji nepikeun ka jam 11 kuat? Nah, cing orang tong ngaji di Batu Roman, ngaji di rumah we gitu. Sampai jam 11 kuat tuh. Ya. Di Batu Roman kayak cobaan banyak. Di jam 10 taraweh we. Nah, ini karena kita tidak ada cinta, ya. Karena kita tidak mementingkan akhirat. Kita lupa bahwa akhirat itu lebih berharga dibanding dunia. Mengapa kita buat goes kuat, tapi buat tahajud selalu mengaku capek. Harusnya kan goes bapak-bapak itu semakin sehat, semakin kuat tahajud.
ya. Semakin kuat fisik buat zikir. Nah, ini jangan-jangan kecintaan, ya, kecintaannya belum beralih. Nah, ini harus saatnya dialihkan. Dan cinta yang seperti ini kata para ulama mutlak bil ilmi, pakai ilmu teman Mbak, pakai ilmu. Mengapa saya lebih mencintai ini? Kudu mikir teman. Kenapa saya tidak senang ini? Kenapa saya lebih suka yang ini? Kenapa saya mikir? Mikirnya wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Mikirnya mikir hari esok. Hari esoknya bukan hanya hari tua, tapi ba'da tua. Ya. Dan bapak-bapak, saya yakin termasuk orang yang sukses dulu merencanakan hari tua. Makanya hidup mapan, bapak-bapak kan belajar seriusnya, noh yang gelar, ya. Pak Haji takomo di sekolah naon akuntansi, pun alo cun hayang asup nih hese, berarti maneh bodoh, kurang pintar tapi masuk, ya, jurusan matematika, berarti pintar kan. Pinterna belum sesuai standar, ya, buat masuk perguruan tinggi akuntansi itu kan bisa masuk seperti itu. Bapak mengorbankan, ya. Si Emil Dardak, ya, saya sering cerita ke anak-anak, kenapa bisa jadi dokter masih muda? Tinggali, banyak berkorban. Ya, najan Peter nyanyi tapi nggak sama dengan kalangan elitis lainnya. Ada banyak pengorbanan yang dia korbankan dari kehidupan duniawinya demi mencapai cita-cita sukses masa depan. Nganta masa depan urang mah bukan hanya hari tua, tapi hari sesudah tua. Orang yang menabung untuk hari tua biar nanti pensiun nyaman, hari tua nyaman, pan wah usahana ketika muda. Itu juga yang kata para ulama di sini harus ada dari kita. Fala yuhibbu istimraral iqamati fiha. Ia tidak senang terus-menerus tinggal di dunia. Ini yang tadi kita sebut, sok udah dipikir-pikir capek. Nambah rumah jadi 30. Wah, beuki lieur, beuki capek, ya. Kontrakan loba sugan jadi nikmat, anger we lieur, ya. Di dunia itu melelahkan kan. Ya ayuhan nas innaka kadihun ila rabbika kadhang famulaki. Mau orang kafir kadhang, mau orang Islam kadhang, capek semuanya juga. Bal yasta'iddu lil irtihal anha. Tetapi ia sudah bersiap-siap dari sekarang untuk pindah ke negeri akhirat. Wal karohah bididdi dzalik. Sementara orang yang benci bertemu Allah adalah yang sebaliknya. Jadi kelihatan dari amal kita, dan di sini butuh ilmu. Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam mengaitkannya dengan ayat Al-Quran, innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Sesungguhnya orang-orang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Waradu bil hayatid dunya. Dia hanya puas dengan kehidupan dunia. Atos obsesi nate saya nanti harus tua sukses, tapi tua nate tua di dunia. Bukan hari tua ba'da tua di akhirat, bukan. Wa tama'annu biha. Dia merasa tentram dengan kehidupan itu. Jadi asumsi nanti saya nanti harus tua, harus punya harta cukup, harus punya mobil enak, rumah bagus, istri sehat, tubuh sehat, eta we. Tapi nanti di akhirat, apakah saya punya harta cukup nanti di akhirat? Apakah saya nanti punya rumah di akhirat? Teka pikiran. Karena apa? Karena orientasinya bukan bertemu dengan Allah, dunia. Walladzina hum an ayatina ghafilun. Dan mereka orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Ta cirina. Rajin ngaji henteu, senang baca Quran tidak, tafakur ayat-ayat Allah di alam semesta tidak, rajin zikir tidak, nyaman tidak dia dengan zikir, atau dia nyaman dengan yang selain zikir. Ya, ini yang mohon maaf saya sering sampaikan,
kurangan musik, kurangan film, kurangan nonton Persib. Teu aya haram da beli resep. Kurangan we ke highlightna nu 3 menit papan dikurangan pisan lamun meunang teh ge. Ele mah tong dilalajoan. Kenapa? Karena kalau kita masih senang dengan yang duniawi nanti nggak senang dengan akhirat. Itu mah sudah jadi rumus. Kalau hawa nafsu yang besar, ketentraman akhirat itu kecil. Untuk memperbesar kerinduan, kenyamanan dengan akhirat, kurangi dunianya. Tuh Nabi juga kan punya istri. Nabi juga sering jalan-jalan dengan Aisyah, lari. Ada hadisnya. Itu di lagu Aisyah kan ada, ya, lari, balap lari gitu. Itu ada. Nabi SAW mengamalkan demikian. Ulaika ma'waumun nar bima kanu yaksibun. Itulah mereka yang nanti tempatnya neraka dengan apa yang mereka usahakan. Terus dalam ayat yang lain kita tahu ya, ciri orang sudah rindu akhirat itu orang yang sholatnya khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa al-khashi'in? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang yakin dia ingin segera bertemu dengan Allah. Dan ini bapak-bapak, hari ini godaannya sangat banyak duniawi. Mungkin beda dengan zaman Nabi, tapi hakikatnya mah dunia kene. Kalau di kalangan generasi milenial, Pak, ini dunia yang mengganggu itu dunia maya. Barudak ayeuna kanu game online, joki, dar sekene mabar dibanding nonton Persib. Anak-anak sekarang buat apa Persib? Ya. Coba ele cenah juara, mending mabar ngajokian dapat uang. Ya, dia punya target kompetisi. Dunia yang bukan dunia kita, itu malire boro-boro akhirat. Dunia nyata juga udah nggak diperhatikan. Ya. Orang-orang yang uang kripto teh beriting aya ting trading teh. Sekarang kan nonton film streaming bayar yang Netflix, dan itu nggak ada sensor, dan udah nggak peduli. Udah nggak ada sensor dan nggak bisa masuk. Kenapa? Karena teorinya dalam hukumnya jadi salah itu kalau untuk publik, kalau untuk privat mah nggak salah, halal gitu. Dorakat ya privat mah gitu. Dina teori umumnya gitu. Bapak-bapak anggota dewan di sana sekarang mau mengesahkan undang-undang pencegahan kekerasan seksual, padahal MUI kemarin November ijtima ulama sudah bersuara, ijtima tadi sepakat KB ulama ulah kitu, jangan mengatur kekerasan seksual dengan memberikan celah kebebasan seksual LGBT. Nggak boleh, kata MUI, kekerasan seksual diatur, kebebasan seksual juga dilarang. Naon hesena atuh tinggal nambahan pasal-pasal eta menimbung we da meureun talarukangna ya. Tukang jararajan sarua ya. Sieun ditewak. Jadi bapak-bapak anggota dewan di sana udah enggak peduli lagi nih suara ulama. Siga nu moal pae we gitu, siga nu moal panggih jeung udah enggak ada harapan, geus teu inget-inget acan bakal panggih jeung Allah. Kemarin Komnas HAM bilangnya begini kan, Mbak, jangan ada tuntutan hukuman mati, nanti dunia internasional marah. Ieu teh saha nu ambek teh Gusti Allah dunia internasional. Mengapa lebih memperhatikan dunia internasional, teu memperhatikan Allah? Bahkan itu tidak manusiawi. Puntennya cing tanya tak komisioner Komnas HAM lamun anak maneh diperkosa gitu. Cing cek maneh naon hukumanna jang nu merkosana. Jaba itu 13 merkosana ge. Jaba bari mau ayat Quran. Ya. Memang hukumannya hukuman mati kekerasan seksual itu. Bukan mahasiswa dipecat dari mahasiswanya, dosen pecat babari teu inget. Di Al-Qur'an itu hukuman mati. Ya, yang merusak keturunan, merusak perempuan itu hukuman mati. Udah bagus jaksanya, jika ini jaksana soleh itu kang ngaji.
Tuntutan hukuman mati. Gimana komentar para orang-orang pintar? Wah, nanti dunia internasional marah. Kayak Qatar sekarang kan lagi bingung. Diancam ke FIFA mau jadi Piala Dunia 2022. Kenapa? Karena masih memberlakukan anti LGBT. Cabut cenah gitu. Bingung ya. Cabut murka Gusti Allah. Ya. Dicabut mau jadi Piala Dunia. Sedang didesak. Ya. Ini dan mungkin sangat mungkin Bapak juga kan mengalami ya di dunia Bapak-bapak. Kalau yang saya dengar dari jamaah saya, nya eta nusugak sogok ya. Ini dapat proyek tapi minta dong ya 10%. Kita ingat dunia, ingat akhirat, mun ingat rezeki ti Allah dan mual ngambil jalan yang begitu-begitu. Nah di sini ya nanti perasaan kita ingin bertemu dengan Allah tergantung sejauh mana kita selalu memilih akhirat, dan kita semua berdoa ya agar kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mampu minimal ingat akhirat dalam semua kehidupan kita, agar kita termasuk yang disebutkan dalam hadis ini, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.